Hai, halo para calon militer yang makan gorengan 5 tapi bayarnya cuma 3. Waduh, bisa tekor nih abang tukang gorengannya. Hehe. Berita terbaru kali ini tentang Denjaka. Tapi sebelum lanjut ke video, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Denjaka, ini saudaranya Den Bagus kali ya. Bukan. Denjaka ini adalah salah satu pasukan untuk menjaga pertahanan, di mana pendidikan keras Denjaka dari mulai IQ tinggi sampai kemampuan menguasai medan tempur dengan baik emang harus dimiliki. Para calon militer, demi menjaga pertahanan sebuah kesatuan negara dari ancaman yang tidak diinginkan, biasanya suatu negara akan membuat sebuah pasukan khusus. Beberapa di antaranya akan menjadi paling diunggulkan karena mereka punya kemampuan melebihi prajurit-prajurit yang biasa. Sama halnya juga nih, kayak di Indonesia, ada satu pasukan khusus yang memang sudah disiapkan dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Salah satu pasukan yang paling diunggulkan di Indonesia adalah Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Denjaka ini bukanlah pasukan yang sembarangan, di mana prajurit di dalamnya ini merupakan gabungan dari pasukan elit TNI AL Kopaska dan juga TAI-FIBI, di mana pembentukan Denjaka sendiri itu berdasarkan instruksi dari Panglima TNI di masa lalu di tahun 1984. Istimewa dari pasukan ini selalu digadang-gadang bahwa pada satu personil Denjaka itu sama dengan 120 orang prajurit TNI biasa. Wow! Jadi satu orang personel Denjaka itu sebanding dengan 120 orang prajurit TNI biasa. Jadi kekuatannya luar biasa. Oh ya, dengan statement satu orang sama dengan 120 orang, artinya gak mudah loh menjadi seorang Denjaka. Bahkan katanya dari ratusan prajurit yang mendaftar, itu cuma 50 orangan saja yang memenuhi kualifikasi penuh menjadi anggota pasukan khusus tersebut. Jadi benar-benar diseleksi ya, cuma 50 orangan dari sekian banyak orang yang mendaftarkan diri untuk bisa menjadi pasukan khusus Denjaka ini. Pendidikan untuk bisa benar-benar menjadi seorang Denjaka nggak mudah guys. Mereka ini akan mendapatkan pelatihan keras yang biasa dilakukan di Kawah Chandra di Muka di daerah Situbondo nih, tetangga sebelah. Nah, di situ biasanya mereka akan digembleng di sana. Bahkan tahun-tahun sebelumnya tidak sedikit prajurit yang gagal dalam proses pendidikannya dan hanya belasan saja yang diterima. Bagi yang nggak berhasil, kemudian gugur, akan kembali lagi ke kesatuan sebelumnya. Sementara jika prajurit berhasil masuk ke seleksi tahap 2 pun, ini nggak semuanya bisa lolos loh. Jadi benar-benar ketat ya. Ya, pendidikan yang super ketat seperti ini juga super keras harus dilakukan untuk menjadi pasukan yang memang benar-benar diunggulkan di Indonesia ini. Selain harus kuat secara fisik, di mana para calon anggota Denjaka ini juga dituntut harus punya IQ tinggi. IQ tinggi, emang mereka mesti belajar kayak gitu ya, mesti hitung-hitungan kayak gitu? Nggak juga sih. Kenapa mereka dituntut punya IQ tinggi? Karena pasukan elit Denjaka ini akan sering digunakan dalam masalah penyusupan di daerah operasi, sehingga mereka harus bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi mereka ini benar-benar harus pinter menganalisa sebuah keadaan. Jadi makanya mereka harus punya IQ tinggi. Selama dalam proses pendidikan nih guys, calon anggota itu hanya akan mendapatkan teori di dalam kelas 20% saja. Terus selebihnya 80% mereka akan berlatih langsung di dalam hutan, atau juga di laut, atau juga di udara. Ini karena mereka harus paham secara praktek, bukan modal teroris yang nantinya akan sangat berguna untuk menjalankan misi rahasia secara sempurna. Jadi makanya teorinya cuma 20%, 80% sisanya mereka melakukan praktek-praktek. Oh ya, nggak mudah untuk bisa mendapatkan pelatihan dengan nilai sempurna. Mereka harus mendapatkan pendidikan super ketat dan juga sangat keras. Melakukan penyusupan dengan terjun payung, kemudian mereka biasanya bergerak dengan cepat di dalam laut dan bertahan hidup di daratan. Terpaan ombak di Laut Banyuwangi yang biasanya menghanyutkan perahu para nelayan harus mereka bisa atasi guys. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri juga anggota lainnya. Bahkan nih ya, kabarnya nih
mereka kerap dilatih dengan kaki dan tangan yang terikat. Saking beratnya sekali, bisa kalian bayangin kayak gimana? Mereka dilatih, tangan dan kakinya mesti terikat. Gimana mereka mau melawan kalau mereka diperlakukan seperti itu ya? Tapi itulah yang membuat mereka mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, setelah berhasil melawan ganasnya ombak di lautan, hal selanjutnya yang perlu calon anggota lakukan itu adalah bertahan hidup di dalam hutan. Kemudian perbekalan yang diberikan pada para anggota pelatihannya hanyalah garam saja. Jadi nggak boleh bawa barang-barang lain, cuman garam saja. Bahkan air minum pun itu nggak dibekali. Mereka benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan, sementara proses pelatihannya biasanya dilakukan di alas purwo. Wah, jadi mereka cuma bawa garam, kemudian air putih pun mereka cuma dibekali sedikit saja. Terus kayak gimana mereka bisa bertahan? Ya mereka mencari sendiri dong. Tepat di tengah hutan, biasanya mereka-mereka ini harus bisa bertahan hidup selama berhari-hari. Tak jarang, mereka memutuskan untuk berburu binatang buas. Seperti apa? Ular. Tapi, kalau mereka hanya mampu menangkap seekor monyet, maka binatang itulah yang akan menjadi santapannya. Terus kira-kira pelatihannya hanya sampai di situ? Wis, tenang. Bukan hanya sampai di situ saja. Ada latihan udara yang memang harus dilalui oleh para prajurit Denjaka. Iya, mereka harus melakukan terjun payung di atas udara. Mereka diharuskan terjun bebas di malam hari. Tujuannya adalah supaya bisa memberikan pelatihan pada mereka jika sewaktu-waktu harus masuk ke lokasi musuh di malam hari menggunakan paraset. Kemampuan lain yang harus dimiliki para seorang Denjaka seperti penggunaan kompas yang tepat sasaran. Biasanya proses pelatihan menggunakan kompas ini akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya. Bisa kalian bayangin ya, kayak gimana mereka ini benar-benar harus berlatih dengan kondisi seperti itu agar kenapa? Agar mereka kuat. Gimana? Cukup sulit ya untuk menjadi bagian dari pasukan Denjaka yang sudah terkenal dengan kegagahannya. Sesulit itu pendidikannya, tapi akan lebih sulit lagi saat mereka mendapatkan misi khusus kenegaraan. Sehingga sudah sangat jelas nih, kalau prajurit Denjaka patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Wow, kira-kira ada yang kepengen untuk bisa masuk menjadi salah satu pasukan Denjaka di Indonesia?